Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota. Saya Umar Al-Farabi dengan NIM 139. Saya Siti Ramadhani Storus dengan NIM 140. Saya Marisa Adiliani Kabur Markum dengan NIM 132. Saya Revika Liswanita Sugiono dengan NIM 118. Saya Melani Kolbia Putri dengan NIM 123. Saya Luis Tiga dengan NIM 117. Di sini kami akan membahas tentang materi hot job dan cool job. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu pengertian K3. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 yang terdapat pada bab 1 pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja, maupun penyakit umum. Menurut H.W. Hendrik dalam Noto Atmojo 2007, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku tidak aman sebesar 88% dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10% atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, di sini ada pengertian hot job. Jadi, hot job merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi yang dapat membahayakan pekerja serta lingkungan sekitarnya. Risiko utama dari pekerjaan ini adalah kebakaran dan ledakan yang mudah terjadi jika tidak ada prosedur keselamatan yang tepat. Contoh pekerjaannya meliputi pengeboran, pengembangan proyek, konstruksi, dan bidang teknik lainnya. Sedangkan pengertian cool job di sini, menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Pahwa pada tahun 2020 di Your Story, menyebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan cool job ini seringkali dipandang lebih dari sekedar pekerjaan, tetapi sebagai panggilan atau hobi yang menghasilkan. Cool job di sisi lain menggambarkan pekerjaan yang dianggap menarik, unik, ataupun kreatif meskipun tidak selalu memiliki permintaan yang tinggi di pasar. Contoh pekerjaannya adalah gamers, youtubers, penulis, pelukis, dan lainnya. Selanjutnya yaitu regulasi undang-undang terkait hot job dan cool job. Nah, perlu kita ketahui, regulasi K3 sangat penting dalam melindungi pekerjaan dari bahaya kerja. Ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjadi landasan hukum untuk memastikan keselamatan kerja. Selain itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri atau APD melengkapi regulasi ini. Tujuannya untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga kesehatan pekerja, baik pekerjaan berisiko rendah atau cool job maupun berisiko tinggi atau hot job. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengendalian risiko di lingkungan kerja, khususnya dalam konteks cool job yang berfokus pada risiko ergonomis dan psikososial. Pengendalian risiko ergonomis. Pengendalian kerja yang baik harus memperhatikan aspek ergonomis agar pekerja tidak mengalami cedera fisik. Risiko ergonomis umumnya muncul dari faktor seperti postur tubuh yang tidak sesuai saat bekerja, penataan meja atau kursi yang buruk, serta pencahayaan yang kurang memadai. Sebagai contoh, posisi yang salah atau layar komputer yang tidak sejajar dengan mata dapat menyebabkan nyeri pada punggung, leher, atau bahkan ketegangan otot. Untuk mengurangi risiko ini, kita perlu yang pertama menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Dalam penataan kursi dan meja yang sesuai, kursi yang nyaman dan meja yang memiliki tinggi yang pas akan membantu menjaga postur tubuh yang benar. Yang kedua, posisi layar komputer juga harus diperhatikan. Layar harus sejajar dengan mata agar tidak terlalu membungkuk atau menunduk terlalu lama. Yang ketiga itu menjaga pencahayaan ruangan. Hal ini juga sangat penting. Pencahayaan yang cukup akan mengurangi ketegangan mata yang disebabkan oleh kondisi pencahayaan yang buruk. Pengendalian risiko psikososial. Selanjutnya kita masuk ke risiko psikososial. Lingkungan kerja yang tidak sehat tidak hanya berisiko pada tubuh, tetapi juga pada kondisi mental pekerja. Faktor psikososial seperti stres, beban kerja yang berlebihan, atau kurangnya ventilasi udara dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan mengarah pada masalah kesehatan mental seperti kelelahan kerja atau burnout.
Untuk pengendalian risiko psikososial, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan pelatihan manajemen stres agar pekerja dapat menghadapi tekanan kerja dengan lebih baik. Pelatihan ini akan membantu mereka mengelola stres, tetap fokus, dan tidak merasa terbebani. Yang kedua, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan komunikasi yang baik antar tim, serta memastikan bahwa beban kerja tidak berlebihan, pengaturan kerja yang jelas dan dukungan dari rekan kerja atau atasan dapat mengurangi tekanan. Meskipun kita berbicara tentang risiko yang lebih bersifat ergonomis dan psikososial, penggunaan APD tetap menjadi langkah yang penting dalam pengendalian risiko terutama di lingkungan kerja dengan potensi bahaya rendah. Dalam lingkungan yang lebih aman seperti yang ada pada pekerjaan di kantor atau pekerjaan yang melibatkan komputer, kita tetap disarankan untuk menggunakan pelindung mata, terutama jika bekerja di depan komputer dalam waktu lama. Selain itu, penggunaan masker pelindung dari debu juga disarankan jika bekerja di lingkungan yang berdebu ringan. APD ini membantu meminimalkan paparan terhadap bahaya fisik meskipun risikonya rendah. Semua langkah pengendalian risiko yang kita lakukan tadi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Setiap lingkungan kerja harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk dalam hal ergonomi dan pengendalian stres. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pengendalian risiko pada hot job, di mana penilaian risiko pada hot job biasanya melibatkan HIRA-DC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control untuk memastikan bahwa semua risiko fisik dan kimia dan juga termal signifikan teridentifikasi. Contoh risiko pada hot job yaitu bahaya termal atau panas tinggi, bahaya kimia atau paparan bahan beracun, risiko mekanisme seperti kerja di ruang terbatas, atau risiko fisik seperti pengerjaan logam panas yang dimana harus mengikuti regulasi yang terkait pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya, untuk mencegah resiko fisik dan kimia pada hot job dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dapat dengan menyediakan ventilasi atau exhaust fan di area panas serta menyediakan alat pendingin untuk menurunkan suhu di area lokasi kerja. Lalu juga dapat dengan menyediakan tempat istirahat yang memiliki suhu lebih rendah agar pekerja dapat beristirahat dan mencegah terjadinya heat stress. Lalu perusahaan juga harus menyediakan protokol izin kerja atau work permit system untuk pekerjaan yang beresiko tinggi. Lalu yang terakhir dapat juga dengan menyediakan rambu-rambu khusus di area berbahaya. Lalu dapat dengan pelatihan tanggap darurat, pengawasan ketat di area hot job, dan juga penyediaan alat pelindung diri atau APD. Baik, kita masuk ke materi terakhir mengenai implementasi dari hot job dan juga cool job. Implementasi hot job dalam area industri pengelasan, penerapan standar keselamatan kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Pelaksanaan work permit sebelum pengelasan dilakukan bertujuan memastikan bahwa semua potensi bahaya telah diidentifikasi dan dikendalikan. Proses ini mencakup pengecekan lingkungan, kesiapan peralatan, serta kelengkapan pekerja. Selain itu, ventilasi yang memadai menjadi syarat penting untuk menghindari paparan asap beracun yang dihasilkan selama proses pengelasan. Penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan tahan panas, dan pelindung mata juga menjadi standar wajib yang harus diterapkan sesuai dengan regulasi K3. Langkah-langkah ini memastikan bahwa risiko kebakaran, cedera fisik, dan bahaya lainnya dapat dikurangi secara optimal. Untuk implementasi cool job, berbeda dengan hot job. Implementasi cool job lebih berfokus pada penerapan ergonomis di lingkungan kantor. Salah satu contohnya adalah penggunaan kursi yang dapat disesuaikan dengan postur tubuh pekerja sehingga mengurangi gangguan muskuloskeletal. Selain itu, penyesuaian layar komputer agar berada di posisi depan mata dan penerangan yang memadai menjadi faktor yang penting dalam menciptakan kenyamanan kerja. Penerapan ergonomis ini sejalan dengan regulasi keselamatan kerja yang bertujuan untuk mendorong pengendalian risiko cedera akibat postur tubuh yang tidak ideal dalam jangka panjang. Dengan demikian, lingkungan kerja yang aman dan produktif dapat tercipta melalui langkah-langkah ergonomis yang tepat. Kesimpulan dari keseluruhan materi berdasarkan analisis cool job dan hot job dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja dapat disimpulkan bahwa penggolongan risiko pekerjaan sangat penting untuk menyesuaikan upaya proteksi dan regulasi K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan potensi bahayanya. Hot job yang memiliki risiko tinggi seperti paparan suhu ekstrim dan bahan berbahaya memerlukan penanganan khusus seperti pemakaian alat pelindung diri yang khusus, pengaturan ventilasi, serta penerapan izin kerja yang lebih ketat untuk mencegah kecelakaan. Sementara itu,
Cooljob juga memerlukan perhatian terhadap risiko ergonomis dan psikososial untuk menjaga kesehatan pekerja, meskipun jika risikonya lebih rendah. Pengelompokan ini mendukung pelaksanaan langkah-langkah K3 yang efektif dan relevan, meningkatkan keamanan di lingkungan kerja, dan menurunkan angka kecelakaan serta penyakit akibat kerja.